Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau coba membawakan sebuah kebenaran yang kita lihat dari sudut pandang kekristenan yang banyak sekali orang berkata ular itu sesuatu simbol setan. Tetapi pada malam hari ini saya mau ajak kepada kita semua melihat ular itu dari berbagai titik di Alkitab, saudaraku. Kita mau belajar memahami simbol ular, tetapi bukan itu yang saya tangkap untuk saya jelaskan di sini. Hanya kita tahu, tapi nanti akan saya sambungkan kepada pesan Tuhan yang harus kita tahu. Kenapa? Karena begini, saudaraku. Kekristenanmu dan kekristenanku itu berlabuh kepada satu hal. Ini coba lagunya Pak Eras coba. Ajarku memahami. Ada yang tahu lagu ini ya? Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Dengerin lagunya nih ya. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Lagi sekali deh, katakan ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Itu lagu saya tiba-tiba keluar di mulut saya nyanyi tadi malam waktu nyetir mobil. Saya ngomong sama istri saya begini, ref lagu ini itu menggambarkan paket kekristenan yang harusnya Anda pahami dari ref lagu itu, Anda klimaks. Coba ya, kalimatnya begini. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Berarti begini, Bapa, ajar aku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atasku, agar hidupku puaskan hatimu. Bukankah kau dan saya hidup hari ini tujuannya satu, untuk memuaskan perasaan Bapa kita. Amin, saudaraku. Terus selanjutnya gimana? Saya gak pintar lagu, saudaraku. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. Itu tujuan kekristenanmu. Tujuan kau hidup, kau harus menghamba dengan rela, dengan sepenuh hati, dengan segenap hidup, segenap jiwa. All out for you, my Lord. Tapi Kristen kan gak begitu, fakta di lapangan. Serahkan diri, genapi karyamu. All out, habis. Maka beberapa bulan ini setiap kali saya di mimbar ini saya selalu berkata apa? Kalau engkau tidak berani basah di hadirat Allah, kau tidak berani habis-habisan di hadapan Allah, kau tidak berani habis tentang dirimu, all out untuk Tuhan, kau tidak akan pernah klimaks di mata Bapa. Ini lagu udah cukup sebetulnya.
Saya merenungkan itu, ya benar loh. Maka kalau Anda duduk di tempat ini di Rehoboth Semarang, satu yang saya mau ajak kepada kalian. Kita menggenapi 3 pilar. Kesucian hidup kita harus maksimal. Tanggung jawab hidup kita harus maksimal. Dan mata kita, jiwa kita, arah hidup kita hanya satu, langit baru, bumi baru. Tidak ada yang lain. Tapi susah untuk ajak orang begitu. Maka saya jelaskan ini. Kita belajar lagi dulu, kembali ke ular dulu. Ular ada beberapa pengertian, saudaraku. Di budaya Tionghoa, ular itu sering dihubungkan dengan kecerdasan, transformasi, keberanian untuk menghadapi tantangan, itu ular. Tetapi di dalam Alkitab, ular ada beberapa makna. Yang pertama, ular itu simbol setan. Itu dapat dalam Wahyu. Si ular tua itu. Yang kedua, saudaraku, ular itu lambang tipu daya. Kenapa? Terdapat dalam Kejadian 3 ketika ular itu menggoda si Hawa. Ular, tapi ada, itu kan jelek-jelek tuh pastor. Oke, tapi ada yang bagus. Di Alkitab di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Coba tampilin. Bilangan 21 ayat 8 sampai yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, saudaraku, melawan Tuhan di padang gurun. Bangsa Israel itu gambarannya orang Kristen hari ini. Tegar tengkuk, bersungut-sungut. Makanya 2 minggu yang lalu khotbah saya tentang apa? Mengucap syukur. Orang Kristen itu jago suruh bersungut-sungut. Seperti gambarannya dengan bangsa Israel tidak jauh beda. Maka ketika bangsa itu bersungut-sungut melawan Tuhan di padang gurun, saudaraku, Tuhan kirim ular-ular berbisa. Ketika dipagutnya, jangan dimatiin, tampilin ayatnya. Maka Tuhan suruh orang-orang bangsa itu kalau terpagut, pandang ular tembaga yang kau buat Musa, maka dia akan selamat. Ketika mereka bertobat, mereka minta ampun, Tuhan memerintahkan Musa membuat itu dan ular tembaga itu, dan bangsa itu selamat, saudaraku, disembuhkan. Di sini lambang ular melambangkan keselamatan melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan ini tidak fair kalau kita selalu paksa ular itu lambang setan. Tapi di sini Tuhan pakai ular sebagai lambang keselamatan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau di YouTube kita lihat banyak orang ngomongnya, oh setan itu. Ular setan. Ular lambang setan. Tapi kita lihat di sini. Jelas di sini. Bilangan 21:8-9. Ular perunggu ini melambangkan keselamatan melalui iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 14-15, Yesus mengaitkan ular tembaga ini dengan dirinya. Yang akan ditinggikan di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini lambang. Ini ada benang merahnya dengan kematian pribadi Tuhan Yesus di kayu salib. Ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Makanya kayak itu toh. Apa sekarang dokter? Apotek ya, apotek atau apa? Itu kan ada tiang, ada ularnya kan. Ini. Itu ada benang merahnya, saudaraku, dengan kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kau dan saya. Itu menggambarkan apa? Keselamatan itu hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus. Seperti orang Israel ini harus memandang salib, maka pribadi Yesus itu, ketika kita memandang pribadi Yesus, kita melihat bagaimana dia hidup, bagaimana kita mengikuti dia hidup. Makanya di GSKI ajarannya apa? Hidup seperti Yesus itu hidup. Kenakan pikiran dan perasaannya. Karena Tuhan sendiri berkata, kalau kau mau kepada Bapa tetapi kau tidak lewat aku, nggak bisa. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa kepada Bapa tanpa aku, tanpa melalui diriku. Artinya apa?
Kalau kau tidak mau berjuang seperti aku berjuang, kalau kau tidak mau mengenakan hidupku, pikiranku, perasaanku, kehendakku, aku beri kepada Bapa. Kalau kau tidak sama, kau belum pengikutku. Kalau kau belum mengikuti aku, kau bisa terbuang. Kau tidak akan menemukan jalan hidup itu. Amin, saudaraku. Jalan hidup itu hanya di dalam Yesus. Yesus sudah menang, kita belum menang. Kristen hari ini diajarkan di gereja-gereja dia sudah menang, belum. Kita belum menang, saudaraku. Itu salah satu lagi. Jadi ada 3 dah gambar ular. Ular simbol setan, ular simbol ini apa? Tipu muslihat, ular sebagai keselamatan. Kembali lagi, Matius 10:16 coba tayangin. Lah, ini yang akan saya pakai ayat ini. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi kalau saya konotasikan kalimat cerdik, saudaraku, itu banyak orang yang kalau dalam bahasa Mandarin Semarangan itu ngomongnya likiat. Tahu likiat? Licik. Cerdik itu beda dengan licik. Tetapi orang kalau menangkap kalimat cerdik ini bisa diomong licik, saudaraku. Maka saya merubah. Kalimat cerdik yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah bijaksana. Yesus menggambarkan ular, menggunakan kalimat ular itu untuk menggambarkan kebijaksanaan. Ini agak susah dimengerti. Coba saya akan jelaskan lagi, saudaraku. Begini. Bijaksana seperti ular itu artinya begini. Ular itu hewan yang cermat. Siapa yang pernah bersentuhan dengan ular? Saya sudah, Bapak Ibu. Masuk ke rumah saya segede paha saya. Di teras, betul. Saya masih ingat tahun 2021 akhir tahun. Segede ini panjang. Dulu waktu saya tinggal di Bali juga masuk ular banyak, saudaraku, di rumah saya. Kadang gelantung di pagar. Itu pertama kali saya ketemu ular itu di Bali, saudaraku. Gantung di pagar itu saya nggak bisa dibakar, nggak bisa. Wah, susah itu, nyerang terus. Tetapi satu hal, saudaraku, yang mau kita lihat dari pribadi ular ini adalah dia hewan yang cermat, penuh perhitungan. Dia diam. Waktu saya tinggal di Bali, saya dipanggil sama, kalau di sana itu kayak ada Pak RT-nya itu kayak klien namanya. Pak, ke tempat saya sebentar. Rumah saya itu belakangnya pura tinggi, Bapak Ibu. Di rumah Bapak ada ular hijau. Hah, masa tuh Pak? Saya lihat itu cuma pohon-pohon, nggak ada. Saya dibawa ke pura itu, saya lihat dari atas begini. Iya loh, ada ular panjang, ular hijau. Mulutnya merah, saya nggak tahu loh. Wih, dia menunggu, diam saja. Ketika diprak begitu, wah, jantung saya, Bapak Ibu. Saya selama-lama nonton ular di TV, Bapak Ibu. Hari itu saya nonton ular live di depan saya, dan itu panjang ular itu. Itu berkali-kali saya melihat bahwa ular itu adalah hewan yang cermat, dia penuh perhitungan. Ular tahu kapan dia harus bertindak dan kapan dia harus menghindar. Dan yang paling penting, ular itu punya kecepatan, kepekaan, akurasi yang bagus. Tuhan mengajarkan kepada engkau dan saya di sini, saudaraku. Kita harus punya kebijaksanaan. Dalam arti apa? Kita harus punya kepekaan, akurasi, punya kecerdasan, punya kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan Bapamu selama kau hidup, menjalani hari hidup. Di tahun yang baru ini kalau engkau tidak mengenakan kebijaksanaan Allah, sulit melewati tahun ini. 2025 sudah banyak orang meramalkan ini dan itu. Kita anak Tuhan tidak perlu dengan itu semua. Amin, saudaraku. Kalau kita berjalan dengan Tuhan semuanya baik.
Tetapi kita tidak boleh jalan hanya jalan. Kita harus punya hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Allah. Karena kalau kita tidak menempatkan hikmat kebijaksanaan daripada Allah, saudaraku, tahun ini kita lewati dengan sia-sia lagi. Coba Anda merenung, tahun 2024. Pasti sudah banyak yang kalian buang-buang, yang sudah kalian aturan aku lakukan ini. Siapa yang menyesal 2024? Pasti ada penyesalan, ada nggak? Saya ada. Di sini nggak ada. Luar biasa loh. Di sini nggak ada yang menyesal. 2024 semua perfect. Saya ada yang menyesal. Aturan saya begini. Aturan saya begitu. Tetapi ketika saya duduk tenang, saudaraku, saya mencoba merenungkan. Pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup bergaul intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Maka saudaraku, ketika engkau dan saya hari ini hidup, kau sadar kau hidup tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kau dan saya hidup harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Tapi nggak bisa, garam itu susah ditaburin kemanapun kalau kita tidak menggunakan kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan. Kita itu seringkali pelayanan akhirnya mentok. Makanya beberapa kali ini, 2 minggu terakhir ini, khotbah saya rubah. Saya lebih ke aplikasi seperti kemarin. Batasi circle pertemananmu. Bagaimana engkau mau klimaks di pemandangan Bapa? Bagaimana engkau bisa menjadi korpus delikti Tuhan? Kalau engkau tidak mengenakan kebijaksanaan, engkau salah menempatkan diri, engkau salah bereaksi, salah merespon, kau sia-sia, saudaraku. Sia-sia. Maka kita harus mulai mengerti pada malam hari ini. Efesus 5 ayat 15-17 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas. Seringkali kalau kita hanya modal nekat, kita nggak bisa. Kau mau kerjakan apapun di dalam pekerjaanmu, pernikahanmu, kau mau merencanakan apapun, kau mau do anything, pelayanan apapun, modal nekat saja tidak bisa. Kau harus minta hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu didapat melalui keintimanmu dengan Tuhan. Keintimanmu dengan Tuhan itu harus bayar harga. Katakan amin. Kalau engkau tidak berani bayar harga, saudaraku, selamanya engkau tidak akan pernah mendapatkan frekuensi Tuhan itu. Gak ketemu. Saya ngomong gini karena saya sudah, dulu saudaraku, saya mencoba menemukan frekuensi itu susah. Dan kalau engkau tidak ketemu frekuensi Tuhan, kau tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi ketika engkau ditabrak dengan orang yang seharusnya engkau tidak salah, tetapi kau harus mengulurkan tangan dan minta maaf. Saya ngomong ini real. Loh, tadi Matius yang tadi. Ini jangan nanti dulu. Kenapa saudaraku? Dunia bukan tambah baik, dunia tambah jahat. Kau menemukan orang yang cengli sama bocengli, banyak bocenglinya. Bahkan di dunia pelayanan pun, di rumah tangga, dimanapun. Kau akan ketemu dengan orang-orang seperti itu, saudaraku. Tetapi engkau harus memiliki kecerdasan ilahi bagaimana engkau menempatkan dirimu, bagaimana engkau harus merespon, bagaimana engkau harus menaklukkan dunia dengan kasih Kristus yang ada pada dirimu. Itu tidak gampang. Maka kau harus digarap habis. Matius 10:16. Tampilin. Matius 10:16. Kita harus digarap habis, saudaraku. Maka kita harus punya kebijaksanaan. Firman Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular,
Tapi kau harus ditutup dengan satu kalimat Tuhan akhiri. Tulus seperti merpati. Kau harus punya kebijaksanaan. Kau harus tepat. Kau harus punya perhitungan. Kau harus presisi. Tapi di dalamnya harus punya ketulusan. Amin saudaraku. Karena kalau enggak, kebijaksanaan tanpa ketulusan jahat. Kau bisa makan orang dengan kepandaianmu. Kau bisa manfaatin orang demi kepentinganmu. Kau bisa manipulasi segala hal karena kau cerdas. Tapi kalau kecerdasanmu kau kunci, kebijaksanaanmu kau kunci, hikmatmu kau kunci, tulus seperti merpati. Pribadi Yesus itu gambaran cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ketika dia diperhadapkan dengan persidangan, disalahkan apapun, dia diam. Pribadi yang cerdas itu diam. Amin saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Pribadi yang cerdas itu diam. Ketika engkau disalahpahami, ketika engkau dipojokkan, ketika engkau diadili, pribadi yang cerdas tidak perlu buat konferensi pers. Aku tidak salah. Tapi diam. Saya belajar dari Bapak rohani saya. Dia mengajarkan kepada kita jelas. Diam. Bahkan sebelum beliau sakit dia ngomongnya apa? Bisu. Dan satu lagi, diam, bisu, mati. Kristen itu kuncinya mau frekuensi Tuhan ketemu, jebret. Kuncinya 3 itu. Diam, mati, bisu, fokus, get intimacy. Baru kau ketemu Tuhan. Kalau kau ikut riuh dengan keadaanmu, kau hilang. Dulu saya riuh. Sekarang enggak, saya diam. Orang mau apapun tentang saya, asumsi apapun, biarkan. Kan tidak mengurangi hidupmu. Halo? Biarkan, tidak mengurangi hidupmu. Tapi tuluslah seperti merpati, tabur kasih itu. Seperti minggu lalu saya khotbah. Baik, tetaplah baik. Tapi kau punya circle, kau punya batasan. That's it. Aku punya batasan yang tegas. Aku mengampunimu. Aku memberkatimu, aku mengasihimu. Sudah selesai. Tapi aku buat batasan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Kalau aku pun harus benar hidupku. Makanya Bapak Ibu kalau punya komunitas, bedakan. Komunitasmu itu di titik sampai di mana? Sampai engkau berbagi emosi, berbagi pikiran. Itu gak boleh sembarangan orang dekat dengan Anda. Tahun ini, tahun di mana saya belajar banyak saudaraku. Maka mulai tahun ini saya batasi pertemanan saya. Tidak semua orang bisa dekat dengan saya. Tidak. Pastor sendirian, tidak apa-apa saya sendirian. Daripada saya banyak teman, banyak masalah buat saya tidak bisa fokus sama Tuhan. Saya sendiri. Maka hari ini, di tahun yang baru ini, kau mendambakan sesuatu. Apapun itu. Saya cuma mau kasih tahu. Apapun itu tanpa frekuensi dengan Tuhan, pasti meleset. Tidak bisa. Kau andalkan powermu, meleset. Lihat omongan saya. Semua yang kau andalkan dengan kekuatanmu, tanpa kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa tolong aku, Roh Kudus tolong aku. Aku mau intim dengan Tuhan. Lebih lagi. Terus, nanti lihat deh. Kau akan semakin dapat. Tuhan itu tidak mungkin Tuhan yang diam. Karena dia hidup. Dia akan memberitahumu di mana kau salah. Dia akan memberitahumu bagaimana menuntunmu dengan kebijaksanaannya. Dia akan limpahkan hikmat. Nak, jangan bergaul dengan dia. Nak, jangan bisnis dengan orang ini. Nak, yang kau lakukan aku enggak menikmati. Ngerti enggak saudaraku? Aku enggak menikmati dengan caramu begitu, aku enggak menikmati. Loh, saya khotbah begini saya bisa ditegur Tuhan loh. Saya bisa ditegur Tuhan saudaraku. Seakan-akan enggak damai.
masuk kamar doa, Tuhan ngomong, kamu gak perlu ngomong itu. Tegur, oh ya ampun Tuhan. Kalau kau berani membangun keintiman itu saudaraku, 2025 kau akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Ya, gak usah lihat yang lain. Rumput tetangga mau model apapun. Hei, bersyukur. Bersyukur. Ya, kalau hari ini kau punya apa yang ada di tanganmu, all belongs to God. Kalau kau punya apapun di tanganmu hari ini, all belongs to God. Maka pesan saya hari ini, jangan jahat sama orang. Amin. Jangan mereka-rekakan yang buruk tentang orang lain. Maka milikilah kebijaksanaan seperti ular. Diam. Tunggu saja momentum Tuhan. Diam. Ular itu diam, saudaraku. Dia kalau mau mengambil mangsa, dia diam dulu. Tenang, teduh. Betul gak? Gak ada ular gerosokan begini, lari itu. Dia diam. Loh, bener gak? Masa ular gerosokan, lari dia. Ular diam. Dia mantau aja. Momennya ada, zap, ambil. Sekarang yang menjadi atensi pentingmu adalah bagaimana kau connect dengan Tuhan. Supaya kau memiliki kebijaksanaan seperti ular cerdik menghadapi dunia yang begini sulit, apalagi kita di GSKI. Halo? Kalau engkau tidak punya kecerdikan seperti ular, tulus seperti merpati, lepas kita sudah pamit, saudaraku. Ini loh. Maka saya ngomong pada malam hari ini, kalau engkau tidak berani berjuang sungguh-sungguh, saudaraku, berat. Jadilah orang apa adanya. Stephen Lim ya begini. Udah apa adanya, aku tulus kok begini. Nggak usah dibuat-buat. Kau mau terima aku yuk, nggak apa-apa. Enak, hidup itu enak, saudaraku. Maka kita harus berjuang terus sampai Tuhan itu melihat, wow, anakku ini berubah ya. Cara dia memandang hidup, cara dia memandang jiwa-jiwa, cara dia memandangku berbeda. Maka pada malam hari ini saudaraku, rubah rutinitasmu. Katakan amin. Cari Tuhan lebih. Tahun 2025, cari Tuhan lebih, bukan cari cuan lebih. Amin. Oh alah kalau begini. Cari Tuhan lebih. Rubah rutinitasmu, rubah selera jiwamu sampai engkau bisa berkata, lagu tadi itu, Tuhan engkau kebahagiaanku. Itu real, orang nyanyi tok. Maka kalau kau mengandalkan dia, hatimu tertambat sama dia, hidupmu untuk dia, semuanya untuk dia, panca inderamu untuk dia, waktumu untuk dia. Berkat itu lumbung-lumbungmu akan penuh, gak usah bingung. Hari ini orang ke gereja cari lumbungnya penuh, gak cari Tuhannya. Hari ini saya ajarkan kepada kalian, cari sumbernya. Amin. Kalau kau cari sumbernya yang nyetel sama Anda, gak kebanyakan, gak kesedikitan. Pas. Kalau kau cari berkatnya, kau bisa kekurangan, bisa kelebihan. Kalau kau cari sumbernya, kau pegang tangannya, kau hidup bersama dengan dia, pas. Masa sama orang yang penuh dengan dosa di luar sana aja tidak mencari Tuhan, Tuhan berkati. Masa sama orang kita di sini yang cari Tuhan siang dan malam, masa Tuhan tinggalkan kau dan saya? Maka pakailah kebijaksanaan, libatkan Tuhan di dalam semua apapun yang kau alami di 2025. Aku mau libatkan Tuhan. Karena kau harus tahu, kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan diwale, orang Kristen gak boleh jadi serigala di tengah-tengah. Duh, ini masalah. Loh, betul? Gak boleh. Wah ini cuan nih. Ini iso tak apusi lumayan gitu cuanku. Padahal minggunya ke gereja. Ini iso tak putar-putar cuanku lumayan, pirang M ini.
Berapa ratus juta, lumayan. Itu bukan domba, itu serigala, saudaraku. Kau tahu ada uang di depanmu, jangan kau ambil kalau itu bukan milikmu. Ah, masa sih pastor? Pastor kan butuh uang nih untuk pembangunan gereja. Kalau misalnya ada uang segepok, oh enggak, saya enggak. Demi Tuhan. Bukan milikku, jadi panas nanti. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini lihat ular itu sebagai satu poin untuk kita bisa melihat bahwa aku harus cerdik seperti ular. Memiliki kebijaksanaan, kecepatan, ketangkasan, kepekaan, akurasi. Dan aku harus tulus seperti merpati itu. Aku tidak boleh jahat sama orang. Aku tidak boleh memikirkan sesuatu yang buruk untuk orang lain. Seperti Yesus, dia satu-satunya pribadi yang bisa menjadi contohmu dan contohku, yaitu apa? Memberikan hidupnya, bahkan nyawanya. Tidak memanipulasi orang lain. Maka malam hari ini, tahun 2025, siapa yang mau lebih untuk Tuhan, angkat tangan. Lebih lagi untuk Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, coba tampilin ini, ayat terakhir, saya tutup dengan ini. Amsal 16 ayat 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Besok minggu akan saya jelaskan ini lebih detail satu-satu. Tapi ini saya berikan ayatnya dulu. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, jauhi tindakan-tindakan jahat dalam hidupmu. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang apa? Dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi apa? Bagi hati Allah. Pertama apa? Kedua, ketiga, yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Selanjutnya, hati yang membuat rencana-rencana yang, kaki yang segera lari menuju, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan, senggol kiri kanan, yang gak usah ribut-ribut, senggol. Seven deadly sins. 7 dosa mematikan. 7 deadly sins itu akan saya bahas nanti di minggu-minggu selanjutnya. Saya akan bongkar satu-satu, saudaraku. Ini dibaca, dilihat. Adakah kita salah satu di situnya, atau salah 2, atau semuanya salah itu kita semua. Coba bayangin. Salah 7. Nih lihat ya Bapak Ibu. Kalau engkau tidak, lihat, seorang saksi yang menyembur-nyemburkan apa? Dan yang apa? Itu ada roh pemecah belah di dalamnya. Saya ngomong ini Bapak Ibu, kita mau belajar menerapkan suara kebenaran lebih aplikatif. Selama ini khotbah saya kan pengajaran tuh ya. Teknon, huyos, bagaimana. Sekarang saya buat begini supaya kalian, setiap minggu saya buat begitu. 2025, selesaikan ini dalam hidupmu. Satu-satu. Lepasin. Batasi saudaraku, bener. Batasi pertemanan. Saya sama saudara saya yang memang saya gak hubungan, ya udah gak apa-apa. Tetap baik-baik, tapi sudah cukup. Daripada kumpul hatimu daripada kumpul fokusmu ya udah, nggak salah. Batasi, selesai. Kalau kau kumpul, kau ngomongin dia, kau jahatin dia, dosa. Bahaya. Belum lagi ketemu orang-orang yang bubur kacang hijau jadi bubur kacang hijau coklat. Sampai sana bubur kacang hijau coklat plus apokat. Runyam. Maka Bapak Ibu sekali lagi 2025 cerdiklah seperti ular. Sudah tahu temanmu membuangmu. That's it, sudah. Gak usah mengemis pertemanan. Oke? Halo? Please terima aku jadi temanmu. Gak usah, sudah. Kenapa dengan sendirimu? Kau takut? Ada Tuhan.
Saya pertama takut, saudaraku. Saya sendirian, saya takut pertama-tama. Saya nangis di kamar doa terus. Tapi sekarang, wah, 3 lokape ora apa-apa aku. Saya punya Tuhan. Anda diberkati Tuhan hari ini. Bijaksanalah dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.